Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Parallel Computing akan menjelaskan laporan kami yang berjudul tentang A Systematic Literature Review on Load Balancing Technique in for Computing, Architecture, Strategies, and Emerging Trends. Yang pertama di pendahuluan, fog computing memindahkan kapabilitas komputasi dan penyimpanan lebih dekat ke sumber data untuk menurunkan latensi dan pemakaian bandwidth. Kinerja layanan IoT sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem fog dalam mendistribusikan beban secara merata di antara node-node heterogen. Ketidakseimbangan beban dapat menyebabkan bottleneck, peningkatan konsumsi energi, dan penurunan kualitas layanan. Sejumlah SLR terkini telah mengevaluasi pendekatan load balancing pada fog computing, menyisir 113 makalah dan menegaskan dominasi arsitektur tiga lapis serta efektivitas algoritma heuristik hibrida, memfokuskan telaah pada teknik manajemen sumber daya berbasis machine learning MLDL dan menemukan 66% studi memanfaatkan deep learning untuk meminimalkan latensi. Mengklasifikasikan metode load balancing menjadi 4 kategori: approximate, exact, fundamental, dan hybrid, serta menyoroti perlunya mekanisme fault tolerance. Pendekatan adaptif berbasis deep reinforcement learning atau DRL diperkenalkan oleh Wang et al. pada tahun 2023 yang menunjukkan pengurangan biaya eksekusi hingga 55%. Terakhir, Slimani et al. 2024 pada tahun 2004 menghadirkan algoritma heap off yang mengkombinasikan offloading statik dan dinamis untuk meningkatkan utilisasi hingga 50%. Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai, belum ada kajian terpadu yang menyoroti keterkaitan antara SLR tersebut dalam konteks arsitektur, strategis, dan trend riset. Artikel ini mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan sintesis menyeluruh terhadap 5 SLR di atas. Baik, saya Ilham Andika dengan NIM akhir 3057 akan membahas nomor 2 bagian metode penelitian. Jadi, metodologi penelitian pada penelitian kali ini itu mengikuti pedoman Prisma untuk memastikan transparansi dan replikasi. Dan pencarian literatur nantinya dilakukan pada basis data IEEE Explore, Scopus, Springer, MDPI, dan lain-lain. Dengan kata kunci yaitu fog computing and load balancing and systematic review untuk periode 2020 sampai 2025. Dan tahap-tahap yang akan dilakukan itu yang pertama 2.1 desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review atau SLR yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan seluruh penelitian relevan yang tersedia mengenai teknik load balancing dan fog computing. Kerangka kerja Prisma atau Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis digunakan untuk menjaga transparansi dan reproduktivitas. Lalu yang kedua, strategi pencarian literatur. Pencarian dilakukan pada basis data ilmiah seperti IEEE, Scopus, Springer Link, MDPI, ACM Digital Library, dan arsip. Dengan kata kunci yang digunakan yaitu antara lain fog computing, load balancing, dan systematic literature review. Dan pencarian ini dibatasi sampai tahun 2025. Baik, saya Ilham Andika dengan NIM akhir 3057 akan membahas nomor 2 bagian metode penelitian. Jadi, metodologi penelitian pada penelitian kali ini itu mengikuti pedoman Prisma untuk memastikan transparansi dan replikasi. Dan pencarian literatur nantinya dilakukan pada basis. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi dari saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Abdurrahman Qayyum Hakim Muhammad dengan NIM 2324101038. Di sini saya akan memaparkan materi terkait kriteria inklusi dan eksklusi. Di mana untuk inklusinya yaitu artikel berupa SLR atau review yang fokus pada load balancing dalam konteks FOG atau Edge Computing yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020 hingga 2025, memiliki teks lengkap dalam bahasa Inggris. Untuk eksklusinya sendiri yaitu studi primer dan review, yang dimana artikel yang hanya membahas cloud computing tanpa relevansi ke FOG dan publikasinya tidak tersedia secara penuh.
Kemudian yang selanjutnya adalah proses seleksi dan analisis. Untuk metodologi mengikuti pedoman Prisma guna memastikan transparansi dan replikasi, di mana pencarian literatur dilakukan pada basis data IEE, Explore, Scopus, Springer, MDPI, ACM, dan arsip dengan kata kunci FOG Computing, and Load Balancing and Systematic Review. Untuk periode 2020 sampai 2025 yang sudah disebutkan oleh teman saya dan yang sudah disebutkan pada saat saya menjelaskan kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian untuk kriteria inklusinya kurang lebih sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Langsung saja pada proses seleksi menghasilkan 5 SLR yang memenuhi kriteria. Terdapat pada tabel 1, di mana analisis tematik dilakukan untuk mengekstrak dimensi, yaitu berupa arsitektur, strategi algoritmik, dan metrik evaluasi serta tren. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berkaitan dengan hasil dan analisis yang berupa tabel ringkasan jurnal SLR terpilih. Mungkin itu saja dari saya. Sekian pesan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya dengan seperti Anda 5.31. Untuk bagian bab 3 adalah analisis. Di sini ada tiga subbab, yaitu 3.1 dan 3.2. Untuk tabel ringkasannya, yang jurnal yang terpilih itu ada 5 sesuai dengan yang diajukan ketika tugas pro computing. Itu untuk yang jurnal pertama di 2025, jurnal kedua juga sama, lalu jurnal ketiga di 2020, jurnal keempat di 2023, dan jurnal kelima di 2024. Untuk fokus dan strateginya sudah di tabel, metrik evaluasinya juga sudah di tabel, dan keywordnya atau temuan kuncinya juga sudah ada di tabel. Lalu lanjut lagi ke bagian 3.2 analisis tematik. Ada subbab lagi, dipecah lagi menjadi 3.2 titik, ada 6 poin. Untuk yang pertama, arsitektur computing itu seluruh layar yang ditinjau cenderung menggunakan model arsitektur 3 lapis karena efisien komunikasi dan komputasi yang ditawarkan. Lalu untuk strategi load balancingnya itu berbasis heuristik, hybrid, dan juga offloading yang menjadi paling dominan. Pendekatan ini fleksibel dan menangani variabilitas beban daripada strategi yang statis. Lalu untuk poin selanjutnya, peran kecerdasan buatannya itu di mana pemanfaatan AI khususnya di deep learning atau DL dan juga deep reinforcement learning itu menjadi tren yang menguat di mana DRL secara khusus menunjukkan performa unggul dalam penjadwalan beban secara real time dengan adaptasi terhadap kondisi lingkungannya. Jadi disesuaikan dengan lingkungan. Lalu untuk bagian keempat, perangkat simulasi, di mana toolsnya itu bisa Evoxim atau ya YARS digunakan secara luas untuk mengevaluasi performa sistem load balancing. Lanjut kepada metrik evaluasinya, di mana beragam metrik evaluasi antara lain itu ada latensi rata-rata, konsumsi energi, tingkat utilisasi node, kualitas layanan, dan juga biaya dan waktu eksekusinya. Lalu pada poin yang terakhir, kesenjangan penelitian, di mana ada beberapa aspek yang masih kurang untuk diteliti, yang bisa menjadi evaluasi, yaitu antara lain explainability-nya dalam model AI, lalu yang kedua toleransi adaptifnya, lalu ada optimasi multimetrik, ada transfer learning untuk skenario yang buruk, dan yang terakhir ada orkestrasi yang mendukung software defined networking. Baik, untuk bagian kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di bagian kesimpulan akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Tiano Nugroho dengan 5 3 kesimpulan dari literatur review yang dari kelompok kami adalah berdasarkan hasil telah terhadap 5 artikel sistematik literatur review yang terbit di antara tahun 2020 hingga 2025 dapat disimpulkan bahwa load balancing dalam for computing mengalami perkembangan pesat, terutama dalam adopsi pendekatan yang lebih adaptif dan cerdas. Pendekatan berbasis kecerdasan buatan seperti machine learning, deep learning, dan khususnya deep reinforcement learning mulai menggantikan metode tradisional. Strategi ini mampu meningkatkan efisiensi penjadwalan beban secara real time dalam ekosistem yang dinamis dan heterogen seperti for computing. Arsitektur 3 lapis terbukti menjadi metode yang paling umum digunakan karena kemampuannya dalam menurunkan beban komputasi, mengurangi latensi, serta meningkatkan kualitas layanan. Perangkat simulasi seperti Epoxim dan YAFS juga secara luas digunakan untuk mengevaluasi performa sistem secara sistematis. Meski demikian, masih terdapat beberapa kesenjangan yang menjadi perhatian dalam studi ini. Beberapa di antaranya adalah kurangnya penekanan pada aspek explainability dalam sistem berbasis AI, keterbatasan dalam penanganan fault tolerance secara adaptif, serta kemudian akan multimetrik yang belum banyak diadopsi secara utuh. Selain itu, penelitian lebih lanjut dibutuhkan dalam integrasi teknologi baru seperti software defined networking, blockchain, dan edge AI yang lebih hemat sumber daya. Oleh karena itu, studi di masa depan disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan hybrid yang menggabungkan beberapa teknik cerdas dan efisien serta menguji penerapannya dalam skenario dunia nyata guna menciptakan solusi load balancing yang lebih andal, efisien, dan berkelanjutan dalam konteks computing yang semakin kompleks. Selanjutnya, di bagian kesimpulan akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Tiano Nugroho dengan 5 3 kesimpulan dari literatur review yang dari kelompok kami adalah berdasarkan hasil
Telaah terhadap 5 artikel systematic literature review yang terbit di antara tahun 2020 hingga 2025 dapat disimpulkan bahwa load balancing dalam